Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum siap menggelar pemungutan suara ulang dalam pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 hingga 10 Maret 2024. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan menggunakan dua metode, yaitu pemungutan TPS dan kotak suara keliling. Komisi Pemilihan Umum bersiap menggelar pemungutan suara ulang dalam pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 hingga 10 Maret 2024. Dalam konferensi pers di gedung KPU pada Selasa 27 Februari, Ketua KPU Hashim Asyari mengungkapkan dua metode yang akan digunakan adalah pemungutan di tempat pemungutan suara dan kotak suara keliling. Hashim mengatakan nantinya untuk metode KSK akan ada KPPS dan petugas yang mengawal dan akan disampaikan ke PPLN. Selanjutnya penghitungan suara akan dilakukan bersamaan dengan metode TPS. Sebelumnya KPU juga telah menonaktifkan 7 anggota panitia pemilih luar negeri Kuala Lumpur sebagai tindak lanjut atas kesalahan dalam tata kelola data pemilih pemilu 2024. Hal tersebut terjadi pada metode pemungutan suara melalui kotak suara keliling dan metode pos. Hashim mengamini perihal permasalahan yang ditemukan adalah pemungutan suara dilakukan secara tidak prosedural. Hal itu tidak hanya diketahui oleh pihak KPU tetapi juga Bawaslu. Karena itu KPU dan Bawaslu sepakat untuk melakukan pemungutan suara ulang yang didahului oleh pemutakhiran data pemilih. Hashim berjanji pemutakhiran akan dilakukan sangat hati-hati dalam menentukan siapa saja mereka yang harus kembali menggunakan hak suaranya saat PSU. Itu akan menggunakan dua metode TPS dan metode kotak suara keliling. Nah ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk data informasi pemilih yang hadir di metode TPS pemungutan suara di Kuala Lumpur tanggal 11 Februari 2024, supaya nanti yang sudah pernah hadir metode TPS kan tidak masuk dalam daftar pemilih untuk PSU. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Baja mengatakan telah menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama proses pemilu 2024. Sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran pemilu telah diterima Badan Pengawas Pemilu per 26 Februari 2024. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Baja menyebutkan pelanggaran dalam pemilu 2024 masih terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran, seperti dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Dirinya mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi. Dan untuk hasil penanganan pelanggaran terdapat 479 pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Ini belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Kini, laporan dugaan pelanggaran selama proses pemilu 2024 masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan saat menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri di Mabes TNI Jakarta Timur. Salah satu poin yang ditekankan adalah TNI Polri harus bersiap menghadapi berbagai tantangan dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
Datang dengan setelan jas abu-abu, kedatangan Presiden di Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur disambut oleh Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Rapat pimpinan TNI Polri merupakan acara tahunan yang digelar untuk menyamakan visi misi dalam melaksanakan tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menilai penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang militer sangat dibutuhkan Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo meminta TNI Polri mengikuti, mengamati, dan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih negara lain untuk memperkuat keamanan dalam negeri baik di lingkup konvensional maupun siber. Presiden juga meminta TNI Polri agar semakin cepat beradaptasi dalam segala situasi, cepat dalam mengambil langkah antisipasi, mampu melakukan deteksi dini dari sebuah situasi, serta memperkuat profesionalisme dan layanan bagi masyarakat. Presiden juga menegaskan sinergi TNI Polri mutlak diperlukan. Penguatan sinergi harus dibangun dari tingkat antar kesatuan, menghilangkan ego sektoral dan pandangan sempit. TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap, dan momentumnya adalah 15 tahun ke depan. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri atas komitmen menjaga ketertiban dan keamanan selama masa pemilu. Sinergi TNI Polri telah mengawal proses pencoblosan, pemungutan suara, dan penghitungan suara berjalan aman. Rapim TNI Polri tahun ini mengangkat tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan Indonesia maju. Saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini menerima penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan TNI oleh Presiden Joko Widodo di Rapat Pimpinan TNI Polri 2024. Keputusan kenaikan pangkat secara istimewa ini sesuai Kepres nomor 13 TNI tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan atas dedikasi dan kontribusi Prabowo di bidang pertahanan. Dalam keterangan pers usai menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo merupakan usulan dari Mabes TNI kepada Presiden Jokowi berdasarkan dedikasi dan kontribusi di bidang pertahanan. Dengan demikian, mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu akan menyandang bintang 4 yang sebelumnya pangkat terakhir yakni Letnan Jenderal Purnawirawan atau bintang 3. Sebagaimana diketahui, penghargaan serupa juga pernah didapatkan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, dan Hendro Priyono. Kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI,
saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali bertolak ke luar negeri membawa diplomasi halal dan penguatan kerjasama internasional ke Selandia Baru. Wakil Presiden saat bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon membahas peningkatan hubungan perdagangan melalui eksplorasi kerjasama sektor halal. Indonesia dan Selandia Baru telah menjalin kemitraan komprehensif sejak 2018. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kerjasama di berbagai bidang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, sempat membahas sejumlah hal bilateral kedua negara. Salah satunya adalah terkait perdagangan, membahas neraca perdagangan Indonesia-Selandia Baru yang sempat turun sebesar 18,82% dari 2.128,7 juta US dollar pada tahun 2022 menjadi 1.728 juta US dollar pada tahun 2023. Wapres pun mengatakan Indonesia akan mengeksplor potensi kerjasama di bidang tersebut, khususnya dalam sektor produk halal. Termasuk juga dalam perdagangan kita itu kita akan coba meningkatkan di bidang produk halal. Di sini kan memang semacam produsen daging yang halal, dan juga tentu kita punya juga komoditi-komoditi seperti rempah-rempah dan sebagainya, sehingga ini akan kita kembangkan. Selain isu perdagangan, Wakil Presiden Republik Indonesia dan PM Selandia Baru juga sempat membahas peningkatan peran Indonesia di kawasan Pasifik, juga pembebasan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuman kita lebih mengutamakan keselamatan daripada pilot itu, sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.